Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ketemu lagi. Eh, Kali ini sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan bagian yang pertama. Ya, pecahan bagian yang pertama. Dicermati dari awal sampai akhir, jangan ada yang terlewat. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu, kita mulai tentang bilangan pecahan. Tentang bilangan pecahan kali ini, kita akan membahas tentang apa itu bilangan pecahan, pecahan itu seperti apa, kemudian contohnya apa, contoh bilangan pecahan itu contohnya mana. Jadi kalian bisa menentukan mana yang bilangan pecahan, pecahan asli ataupun pecahan bukan asli. Kemudian kita juga membicarakan tentang macam-macam bentuk bilangan pecahan, termasuk nanti tidak hanya macam-macam bentuknya saja, tapi kalian juga bisa merubah bentuk pecahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain atau sebaliknya. Kemudian juga akan membandingkan nilai pecahan, membandingkan ya, mana yang nilainya lebih dari ataupun yang kurang dari atau bahkan sama dengan. Dan kemudian ketika kita bisa membandingkan, maka kita bisa merupakan bilangan pecahan. Baik, kita ikuti dengan seksama. Disiapkan kertasnya, kalau perlu di-pause ya bisa di-pause. Seperti biasa untuk soal latihan nanti kita akan coba gunakan jasa ketiga atau aplikasi yang ketiga atau Quizzes ataupun Google Form. Apa itu pecahan? Ya, pecahan itu sebetulnya adalah merupakan bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B. Jadi yang namanya pecahan ini bisa diterjemahkan sebagai bilangan yang bentuknya adalah A per B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif maupun negatif, ini berpengaruh. Kemudian nilai A kurang dari B, ya nilai A kurang dari B, ya dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0, ini kurang ini. B tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau B-nya sama dengan 0 nanti akan sulit mendefinisikan. Ini menjadi perdebatan para ulama matematik. Gitu ya. Jadi pecahan itu adalah bilangan yang bentuknya adalah A per B. A dan B sama-sama merupakan bilangan bulat. Entah itu bilangan bulat positif maupun negatif. Dan A-nya kurang dari B. Maksudnya kurang dari B ini, A kurang dari B ini terlepas dari tanda bilangannya ya. Terlepas dari tanda bilangannya. Kemudian nilai B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A ini selanjutnya yang kita katakan sebagai pembilang. Yang atas itu kita namakan dengan pembilang. Sedangkan B yang bawah ini kita katakan sebagai penyebut. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa bilangan pecahan itu berarti bilangan yang terdiri dari unsur pembilang dan penyebut. Ya, jangan kebalik, pembilang ini yang atas, penyebut itu yang bawah. Pembilang dan penyebut harus sama-sama merupakan bilangan bulat dan A kurang dari B. Pembilangnya harus kurang dari penyebut. Itu yang namanya bilangan pecahan. Oke, contoh bilangan pecahan ini ada 1 per 2, kemudian 2 per 3, 2 per 5, 0,012, lah ini bentuk pecahan yang ada. Ini pecahan yang sebenarnya ini, artinya betul-betul bilangan pecahan ya, 1 per 2, 2 per 3, 2 per 5. Atau kalau kita mau terjemahkan 1 per 2 itu artinya ya bisa saja kita terjemahkan sebagai 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Ya, 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Atau kalau kalian punya misalkan ada sebuah pizza satu pizza dibagi jadi 2, yaitu masing-masing bagian itu namanya menggambarkan bilangan pecahan 1 per 2.
masing-masing bagian kalau bisanya dibagi dua berarti satu bagian dari dua bagian yang sama. Otomatis satu bisa itu dibagi menjadi dua dan sama ukurannya. Kemudian 2/3 ya sama. Ini sama saja dengan dua bagian dari tiga bagian yang sama. Jadi kalau ini misalkan sebuah pizza diparuh jadi dua bagian yang sama, masing-masing bagiannya adalah 1/2. Misalkan yang ini berarti satu bisa dibagi jadi tiga bagian yang sama. Lah dua bagiannya itu namanya dikatakan dalam bilangan pecahan adalah 2/3. Begitu juga dengan 2/5. Kemudian untuk 0,012 ini merupakan bilangan pecahan desimal ya. Ya, di mana di sini tidak menggunakan tanda per atau bagi, tapi menggunakan tanda koma. Ya, ini sebagai desimal. 3,12, 23,25 dan seterusnya, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut. Macam-macam bentuk bilangan pecahan. Ini kita bisa kelompokkan beberapa macam. Yang pertama pecahan biasa, seperti 1/3, 2/3, 5/7. Ini yang betul-betul merupakan bilangan pecah. Ya, karena apa? Pembilang nilainya lebih kurang dari penyebut. Pembilang kurang dari penyebut. Pembilang kurang dari penyebut. Jadi sebetulnya pecahan ya yang ini. Seperti inilah yang namanya pecahan. Kemudian ada juga pecahan campuran. Nah, pecahan campuran, misalkan 2/1/3. 2/1/3 ini bukan pecahan betul. Kenapa? Di sini ada 2. 2 itu dalam pengelompokan bilangan itu bisa kita golongkan ke dalam bilangan bulat. Sedangkan 1/3 adalah pecahan. Jadi 2/3 itu merupakan bilangan campur. Ada bilangan bulatnya dan ada bilangan pecahannya. Begitu juga dengan ini. Ini bilangan bulat, yang ini bilangan pecah. Jadi 1, 2/3 adalah pecahan campuran. 4, 5/7 juga begitu. Yang ketiga ada juga pecahan desimal. Ya, seperti tadi dicontohkan di awal, di depan sebelum ini, yaitu bilangan yang penulisannya menggunakan tanda koma. Ya, tanda koma. 2,04, 0,231, 12,89. Itu ya, ini jadi pecahan desimal. Ya. Terus, nah nanti kita bagaimana cara merubah pecahan ya nanti setelah ini. Kemudian ada juga yang namanya pecahan persen. Nah, kalau persen itu ada simbol baru yang muncul di sana adalah muncul persen. 25%, 32%. Misal, bentuk persen ini juga sebetulnya adalah merupakan bentuk pecahan. Ya, adalah sebetulnya merupakan bentuk pecahan. 25% itu bisa kita katakan sebagai 25/100 misalkan begitu. Jadi ini sebetulnya juga pecahan ini. 25% itu ya sama saja dengan 25/100. 32 ya sama, sebetulnya adalah 32/100. Itu ya, jadi bentuk pecahan persen. Berikutnya ada pecahan per mil. Nah, per mil. Kalau persen per 100, simbolnya seperti ini. Ya. Kalau per mil, simbolnya seperti ini. Kalau persen itu berarti per 100, per 100. Kalau per mil, itu adalah per 1000. Ya. Per 1000. Oke, itu macam-macam pecahan. Bagaimana perubahan bentuk? Ya, dari pecahan biasa ke pecahan campuran, atau dari pecahan biasa ke pecahan desimal, atau pecahan biasa ke persen, atau pecahan campuran ke biasa, dan seterusnya. Itu nanti kita akan bahas. Oke, contoh merubah pecahan ya, merubah pecahan. Misal ada ubah pecahan berikut, 5/3. Nah, 5/3 kalau kita lihat menurut definisi pecahan tadi, ini sebetulnya bukan pecahan. Kenapa? Karena pembilangnya nilainya lebih dari penyebut. Sehingga pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut kita bisa menyederhanakan dengan cara ya sama.
bisa saja bisa kita tulis, pecahan itu bisa kita tulis sebagai pembagian. 5 dibagi 3, atau pada bilangan 5 itu ada berapa banyak 3. Nah, tentu bisa kita katakan juga 3 kali berapa hasilnya kurang dari atau sama dengan 5. Ya 3 kali 1. Berarti 5 per 3 bisa kita tulis 1. 1 kali 3, 3. Padahal kan 5. Maka masih ada sisa 2. Jadi bisa juga diterjemahkan 5 dibagi 3 itu dapat 1. Sisanya adalah 2. 2 juga dibagi 3. Sehingga 5 per 3 itu kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu 1, 2 per 3. Kemudian 2 per 4, 22 per 4, ya 22 per 4 bisa kita ubah dengan cara yang sama. 22 dibagi 4 dapat 5, sisanya 2. Sehingga 5 2 per 4. 2 per 4, 2 dan 4 itu memiliki FPB, ada faktor yang sama. Sehingga bisa kita sederhanakan, ini keduanya sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 dapat 1, 4 dibagi 2 dapat 2. Jadi 5 2 per 4 bisa kita tulis 5 1 per 2. Dan untuk 4 1 per 3, nah ini untuk 4 1 per 3, 4 1 per 3, 4 1 per 3 adalah pecahan campuran. Kalau yang tadi, kalau ini pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Ya, karena pembilangannya nilainya lebih dari penyebut. Ini sebagai prasyarat. Jadi pecahan biasa akan bisa kita ubah menjadi pecahan campuran jika manakala pembilangnya nilainya lebih dari penyebut. Nah, sebaliknya sekarang bagaimana dari pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa? Nah, ya kebalikannya. Kalau tadi 5 per 3 kita hitung dengan cara 5 dibagi 3, dapat 1, sisanya 2, 2 per 3, dibagi ya. Nah, maka untuk merubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa, ya kita balik menjadi perkalian, yaitu 3 kali 4 ditambah 1. 3 kali 4 naik dikali, ya, naik dikali, ini dikali, kemudian ditambah. Ya. 3 kali 4 ditambah 1. 3 kali 4 12 tambah 1 13 per 3. Gitu. Kemudian yang nomor 4 sama. Ya. 6 2 per 5. Ya sama. 5 kali 6 ditambah 2 per 5. Sehingga sama dengan 32 per 5. Kemudian kalau ingin jadi persen bagaimana? Nah, misal ingin merubah pecahan menjadi persen. Ya, misalkan yang ini, yang nomor 2, misalkan. Yang nomor 2 itu 22 per 4, jadikan persen. Persen itu adalah per 100. Nah, persen itu adalah per 100. Berarti bagaimana caranya agar 4 ini menjadi 100? Karena persen itu per 100. Bagaimana caranya? Nah, untuk bisa mencari 4, bagaimana caranya bisa jadi 100? Ya coba saja kita bagi. 4 di 100 dibagi 4 adalah 25. Nah, kalau 100 dibagi 4 25, artinya 4 bisanya di 100 itu adalah 4 dikali 25. Karena ini sebuah pecahan, yang 4 kok dikali 25, maka yang 21 ya sama. Sama. Yaitu yang 4 ini dikali 25. Maka yang 22 ini juga sama. 22 kita kalikan 25. Sehingga menjadi 4 kali 25 100, 22 kali 25. Nah, ini mungkin ada sedikit trik ya untuk perhitungan perkalian yang dibagi dengan jika menghitung perkalian dengan 25, kalian bisa menghitung perkalian bersusun, yaitu 22 kali 25 boleh bersusun seperti ini. Nah, ada trik cepat ini. Kalau dikali 25, bagi saja dengan 4. Nah, berarti 22 dibagi 4. 22 dibagi 4 itu adalah berapa? Iya, 5,5 atau 5,5 tadi ya, 5,5. Karena dibagi 4,
Wong kali 25 kok dibagi 4. Nah, ini tambahkan 0. Nolnya berapa? 25 itu kan 2 angka. 25 itu 2 angka, maka tambahkan 0, 2. Ya, sehingga menjadi kalau ditambah 0 angka, ditambah 0, 2 angka dikalikan 100 ya maksudnya, dikalikan dengan digeser koma saja 2 angka menjadi 550. Oke, berarti 22 dikali 25 itu adalah 550. Jadi 22 per 4, sorry, itu bisa kita ubah menjadi 550 per 100. Atau dalam bentuk persen, berarti bisa kita tulis 550 per sen. Gitu ya. Sehingga untuk menentukan persen yang lain sama. Ya, jadikan pecahan itu jadikan penyebutnya menjadi 100. Itu persen. Nah, kalau tidak bisa jadi 100 bagaimana? Nah, kalau nggak bisa di 100, ya jadikan 1000. Nah, nggak bisa di 100, jadikan 1000. Nggak bisa di 1000, gimana? Jadi 10.000, dan seterusnya. Atau mungkin yang lebih kecil nilainya. Tidak jadikan 100, tapi juga jadikan per 10 boleh. Jadi, itu nanti ke pembahasan ke desimal. Akhirnya ke pembahasan desimal. Jadi untuk membuat pecahan biasa ke pecahan desimal, itu caranya adalah penyebut kita jadikan per 10, ya, per 10, penyebut jadikan per 10 kalau bisa. Kalau tidak, penyebut kita jadikan per 100. Kalau bisa, kalau tidak, ya penyebut jadikan per 1000. Dan seterusnya ya, kelipatan 10 ya. Kelipatan 10 itu untuk merubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, khusus untuk pecahan biasa ke persen, maka penyebutnya kita rubah menjadi per 100. Itu untuk persen. Kalau per 1000, jadikan penyebut menjadi per 1000. Ya, tidak boleh tidak, jadikan 1000. Nah, kalau nggak bisa, bagaimana? Ya, berhitung pakai desimal. Tapi kalau jadi pecahan desimal, itu bisa kelipatan 10. Kalau bisa jadi 10, jadikan 10 penyebutnya. Kalau nggak bisa 10, jadi 100. Kalau nggak bisa, jadi 1000, dan seterusnya. Oke, itu untuk merubah pecahan dari pecahan bentuk yang satu ke pecahan yang lain. Lanjut, membandingkan pecahan. Nah, kira-kira bagaimana ini? 1/3, titik 2/5. Artinya apa? Kita bandingkan antara 1/3 dengan 2/5. Mana yang nilainya lebih kecil? Atau mana yang nilainya kurang dari atau lebih dari? Atau mungkin ini tandanya sebetulnya apa ini? Ini tandanya apa? Kurang dari? Ya, yang tepat apa lebih dari? Atau sama dengan? Yang di sini nih. Tandanya apa ini? Kita bandingkan dua pecahan ini antara 1/3 dengan 2/5. Nah, maka untuk membandingkan kita bisa menuliskan yaitu apa? Ya, kita coba saja perlakukan perkalian silang. Kita berlakukan perkalian silang. Ya, kita berlakukan perkalian silang. Artinya apa? Artinya 1 dikali 5 itu bagaimana hubungannya dengan 3 kali 2? 1 kali 5, kita cari hubungannya dengan 3 kali 2. 1 kali 5 adalah 5, 3 kali 2 adalah 6. Ternyata 5 itu apanya 6? Apa kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Nah, ternyata 5 itu adalah kurang dari 6. Karena 5 kurang dari 6, berarti ya, 1/3 adalah kurang dari 2/5. Nah, dari sini terlihat bahwa ternyata ketika dua pecahan itu kita berlakukan perkalian silang, pembilang kali penyebut, kita bandingkan dengan penyebut kali pembilang, ya, 1 kali 5, kita bandingkan dengan 3 kali 2, ternyata hasilnya adalah 5 itu kurang dari 6.
hasil perkalian ini ternyata kurang dari perkalian 3 kali 2. Maka kalau begitu bisa kita simpulkan bahwa ketika ada A per B, itu berarti akan kurang dari C per D jika berlaku A dikali D itu kurang dari B kali C. Nah, dari sini kita bisa menggeneralisasi atau bisa menyimpulkan bahwa sebaliknya A per B itu juga akan lebih dari C per D jika berlaku A kali D juga lebih dari B kali C. Perkalian silang itu berlaku. Kalau perkalian silangnya berlaku lebih dari, nah maka yang ini, perkalian ini lebih dari yang perkalian ini, berarti A per B akan lebih dari C per D. Atau A per B itu juga akan sama dengan C per D jika berlaku A kali D sama dengan B kali C. Yaitu kalau dua pecahan, kalau pecahannya banyak. Nah, ini ada cara lain juga. Ya, kita samakan penyebut. Ya, 1/3 dengan 2/5 itu kan penyebutnya beda. Yang satu penyebutnya 3, yang dua yang ini penyebutnya 5. Maka sebelum kita membandingkan pecahannya, kita samakan dulu penyebutnya biar sama. Karena apa? Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kan banyaknya bagian dari beberapa bagian yang sama, baru bisa kita bandingkan. Ya, sehingga karena yang di sini penyebutnya 3, sini 5, ini bisa kita samakan menjadi 15. 3 dan 5 bisa kita samakan menjadi 15. Terus untuk mengisi satunya gimana? Ya kita lihat, yang 3 jadi 15. Yang 3 jadi 15. Artinya apa? 3 dikali 5. Atau kita bisa mengatakan 3 kali berapa hasilnya jadi 15. Gitu ya. Oke. Berarti untuk menentukan 3 kali berapa, ya bisa kita balik. Kan sama saja dengan kita menghitung 15 dibagi 3. 15 dibagi 3, hasil pembagiannya kita kalikan dengan 1. Jadi 15 dibagi 3 dikali 1. 15 dibagi 3 kali 1. 15 bagi 3 itu 5, dikali 1, 5. Kemudian yang sini sama, 15 dibagi 5, hasilnya dikali 2. Sehingga hasilnya 5/15, titik-titik, kita hubungkan dengan 6/15. Ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat pembilangnya. 5 dengan 6 itu bagaimana? 5 dengan 6 itu ya, 5 itu kurang dari 6. Berarti 5/15 itu kurang dari 6/15. Artinya bahwa 1/3 itu kurang dari 2/3. Sehingga kalau kita mau mengurutkan, ya tinggal mengurutkannya bagaimana? Mengurutkan naik, berarti mulai dari yang nilainya kecil, atau mengurutkan turun, berarti dari mulai yang nilainya besar. Tinggal diurutkan saja. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana misalnya pecahannya beda bentuknya? Nah kalau pecahannya berbeda, ya otomatis pecahan bentuknya saja sama saja penyebutnya harus sama. Sehingga kalau pecahan yang tidak sama bentuknya berbeda, ya mungkin pecahan ada yang satu pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, atau mungkin yang satu pecahan biasa, yang lain pecahan desimal atau sebagainya. Nah, maka harus kita samakan dulu bentuknya. Untuk menyamakan bentuk, ya ingat kembali tentang perubahan pecahan. Oke, saya kira itu materi bagian pertama dari pecahan. Ya, indikatornya adalah kalian bisa menentukan pecahan biasa, pecahan campuran, bisa merubah pecahan dari pecahan biasa ke campuran. Itu ya, dengan syarat tadi bahwa pecahan biasa ke campuran, syaratnya pembilang harus lebih dari penyebut. Itu baru bisa diubah. Atau merubah pecahan dari pecahan campuran ke pecahan biasa, atau pecahan campuran ke desimal, atau pecahan biasa ke desimal. Nah, kalau pecahan biasa ke desimal, maka tadi desimal itu berarti pecahan yang ditulis dengan tanda koma, kemudian perolehannya, cara mencarinya adalah dengan cara pembagian, gitu ya, dengan cara pembagian. Kemudian untuk jadi persen berarti sama saja dengan per 100 dan per mil adalah sama dengan per 1000. Demikian yang bisa saya sampaikan barangkali terkait dengan materi tentang pecahan bagian pertama ini. Ada yang kebingungan silakan ditanyakan di
komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi, dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.